percaya, kita mau belajar firman Tuhan pada saat ini. Kita mau melihat apa yang sesungguhnya telah terjadi di dalam peperangan yang besar yang pernah berlangsung di muka bumi ini. Dan itu yang menjadikan proses kita semakin hari boleh semakin bertumbuh dewasa, mencapai kemenangan yang Tuhan inginkan. Karena kita tahu target di zaman ini adalah pengangkatan. Target di zaman ini adalah kesempurnaan. Kalau kita tidak memenangkan peperangan yang telah berlangsung dalam dunia ini, maka kita akan menjadi kalah dan kita akan masuk di dalam kesusahan besar. Baik, kita akan membaca firman Allah yang terambil di dalam kitab 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Baik, kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Saya undang kita bangkit berdiri. Saya akan membacakan ayat yang genap, nanti Bapak Ibu Saudara kekasih membacakan ayat yang ganjil. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Silakan itu. Firman Allah berkata, berbahagialah mereka yang membacakan serta melakukannya. Saudaraku yang kekasih, kita tahu bahwa banyak orang pada saat ini beralasan bahwa mereka tidak menerima firman Allah, ya, karena kehidupan rohani mereka masih ada di dalam keduniawian. Mereka tidak bisa melakukan firman Allah karena mereka terikat oleh apa yang dikatakan oleh dunia ini. Ya, mereka hanya mencari kepuasan batin mereka dengan melakukan hal-hal yang duniawi, dan akhirnya mereka terpengaruh dan meninggalkan Tuhan. Nah, ini terjadi di banyak tempat, di banyak negara, dan di banyak bangsa. Mereka berlomba-lomba untuk mencari mahkota, tetapi mereka masih terikat dengan hal-hal yang duniawi. Mereka sulit untuk melepaskan hal itu. Kenapa? Karena dunia ini, ilah zaman ini sudah mempengaruhi mereka dan yang menyebabkan mereka terikat. Beberapa minggu yang lalu kita telah cerita tentang Samson. Bagaimana Samson diikat oleh trik dan siasat daripada Delila. Ya, Samson tidak dapat tidak dapat untuk melepaskan hal itu semua karena dia sudah dipikat, ya, dan dipikat dan terikat oleh trik dan siasat daripada Delila. Mereka mencari sesuatu tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa karena iblis sudah menguasai kehidupan mereka. Mereka mencari tetapi gagal. Mereka tidak dapat melakukannya dan mereka senantiasa jatuh ketika mereka hendak maju untuk berperang melawan tipu muslihat daripada iblis. Begitu banyak orang yang melarikan diri dari masalah ke masalah yang lain karena mereka terikat. Dan Bapak katakan bahwa di dunia ini ada dua kekuasaan dan dua kerajaan. Yang pertama apa? Kekuasaan yang daripada Allah, dan satu lagi kekuasaan yang daripada iblis. Nah, dan kekuasaan ini, kuasa-kuasa ini, ya, adalah kuasa Allah dan kuasa iblis. Itu terjadi yang mengakibatkan banyak sekali kekacauan,
banyak sekali juga peperangan, dan semua itu berlangsung. Tinggal bagaimana kuasa itu dinyatakan. Kita lihat terjadinya peperangan saat ini, ya, dunia ini tidak terkendali. Kenapa? Ya, karena dunia ini dikendalikan oleh satu kuasa, si iblis. Kita percaya bahwa kalau kuasa Allah, dia tidak akan membuat segala sesuatunya menjadi kacau balau. Ya, kuasa Allah yang bekerja semuanya mendatangkan damai sejahtera. Tetapi kalau kuasa iblis yang bekerja dan itu dibiarkan dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita pun akan menjadi kacau balau. Dan itulah yang terjadi. Ya, peperangan yang besar yang pernah berlangsung, dan itu terjadi bukan pada waktu di dunia ini, tetapi itu telah terjadi di dalam kerajaan sorga. Kita tahu, ya, apa yang telah terjadi. Peperangan besar yang pertama sudah terjadi, dimulai di sorga ketika Mikael dan malaikat-malaikatnya bertempur melawan siapa? Lucifer. Dan itu telah terjadi pada waktu di sorga. Karena apa? Karena Lucifer mencoba mau meninggikan diri dan menjadi seperti Allah. Ya. Dan apa yang terjadi? Lucifer memberontak, dan akhirnya terjadilah peperangan di sorga antara Mikael dengan Lucifer. Pengikut Mikael dan pengikut daripada Lucifer. Dan akhirnya mereka, Lucifer dibuang ke bumi. Dan dosa yang pertama itu terjadi di mana? Di sorga. Itu yang tertulis, dan itu yang dikatakan oleh Brother Branham. Dan kita percaya. Dan apa yang mengakibatkan terjadi peperangan di sorga, mengakibatkan juga terjadinya peperangan di bumi. Saat itu Lucifer dibuang ke bumi. Kemana? Ke Taman Eden. Apa yang terjadi pada saat itu? Ya, tidak ada peperangan, ya, yang terjadi kalau dikatakan oleh tidak ada peperangan apapun yang bisa terlaksana. Mereka harus lebih dahulu membuat tempat untuk bertemu, dan sebuah tempat yang telah dipilih. Jadi harus ada peperangan itu terjadi, ya, sebelum terjadi harus ada tempat yang dipilih untuk berperang. Di mana kita mau perang? Ya. Dan kita tahu apa yang terjadi pada saat ini. Ya, sama halnya dengan Daud dengan Goliat. Apa yang terjadi dengan Daud? Ya, kita tahu bahwa Israel, ya, musuh dengan orang Filistin, dan Filistin senantiasa mau memerangi Israel, dan itu terjadi sampai saat ini. Ya, saat dimana kita hidup, ya, mereka mencoba mau menyerang tentara Israel, tetapi Allah senantiasa membela umat di pilihannya. Dan peperangan yang panjang itu berlangsung dari mulai yang lama sampai saat ini antara orang Israel dengan orang Filistin yang sekarang kita kenal yang namanya Palestina. Ya. Dan itu tak terjadi. Ya. Dan mereka telah sepakat mencari tempat di mana? Di Gaza. Sama halnya dengan Simpson dengan Delila, ya, sama halnya dengan apa? Daud dengan Goliat. Dan mereka bertemu di satu tempat, dan disitulah mereka berperang, dan terjadilah peperangan. Ya. Mereka tidak bertempur di satu sisi atau di salah satu sisi yang lain. Ada garis depan pertempuran di mana mereka bertemu dan menguji kekuatan mereka, di mana tiap-tiap tentara menguji kekuatannya
uji kekuatan kita. Siapa yang menang? Musuh kita atau kita yang menang? Ya, itu pertempuran yang terjadi antara orang Israel dengan orang Filistin. Dan itu juga yang terjadi antara Daud dengan Goliat. Mereka bertemu dan adu kekuatan. Siapa yang menang? Apakah Goliat atau Daud? Apakah orang Israel atau orang Filistin? Tergantung bagaimana kita berperang dan senjata apa yang harus kita bawa untuk menghadapi musuh kita. Dan itulah yang terjadi, ya. Dan itu juga yang terjadi di sorga. Demikian juga yang terjadi di Taman Eden. Dan demikian juga saat ini yang sedang terjadi di muka bumi ini. Dan kita tidak tahu, ya. Disitulah perang itu dimulai. Dan kita tahu, di dalam pikiran manusia dipilih untuk tempat pertempuran itu, di mana disitulah dimulai. Dan begitulah, karena keputusan-keputusan dibuat di dalam pikiran manusia, di dalam kepala saudara dan saya. Iblis juga tahu, ya, di mana tempat pertempuran. Bukan di mana-mana, bukan di sini atau di sana. Dia tahu tempat yang terbaik, memilih tempat yang terbaik di mana? Di sini, Bapak Ibu. Ya, Saudara telah mengatakan bahwa di dalam tubuh ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah tubuh, yang kedua adalah roh, dan yang ketiga adalah jiwa. Coba kita lihat sebentar. Perhatikan, ya, tubuh bagian luar itu memiliki 5 indera, ya. Apa saja? Ada di situ. Ya. Tubuh bagian luar memiliki 5 indera. Di sini dikatakan oleh Brother Branham, ya, itu berhubungan dengan melihat, mencicipi, meraba, penciuman, dan pendengaran. 5 indera: pendengaran, rasa, ya, meraba, penciuman, dan mencicipi, ya, rasa, melihat. Itu nggak ada melihat. Melihat. Pendengaran buah itu sini. Ya, tulis saja di situ pertama, mencicipi atau melihat, merasa, meraba, penciuman, dan pendengaran. Ya. Di bagian ini ada 3, ada 5 panca indera. Itulah 5 indera yang mengendalikan tubuh manusia. Jadi kita dikendalikan oleh 5 indera ini, ya, tubuh kita, ya. Dan di dalam roh juga ada 5 indera. Yang pertama, langsung diganti saja ya, khayalan, hati nurani, ingatan, penalaran, ingatan, penalaran, dan satu lagi kasih sayang. Dan inilah yang mengendalikan roh manusia, ya. Jadi pertama kita dikendalikan, tubuh kita dikendalikan 5 indera, dan satu lagi 5 indera lagi. Mereka yang mengendalikan semuanya. Di manakah tempat peperangan yang dipilih oleh iblis? Di mana? Di sekarang pikiran itu masuk ke mana ya? Hah? Masuk ke roh. Jadi di sini dia coba untuk berperang melawan iblis. Di
di dalam pikiran kita. Nah, ini pikiran ini dikendalikan oleh roh. Ya, kalau ada orang sakit gila, apanya yang sakit? Rohnya apa? Jiwanya. Ya, tapi banyak rumah sakit jiwa. Ya, akibat rohnya sakit, dia kalah, maka dia akan masuk ke jiwa. Dia akan menguasai jiwa. Dan kalau di sini sudah kalah, maka yang ditembus adalah jiwa. Iblis mau menembus jiwa kita. Melalui apa? Melalui pikiran. Makanya ada rumah sakit jiwa. Ya, sebenarnya bukan yang pertama kali itu bukan jiwanya yang rusak, tapi rohnya. Rohnya dipengaruhi oleh si iblis yang mengakibatkan dia akan menguasai jiwa. Kalau jiwa ini sudah dikuasai, maka sudah tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi. Ya. Banyak anak-anak Tuhan yang jatuh pada akhir zaman ini karena ini sudah menguasai rohnya. Rohnya dikuasai dulu. Kalau tubuh itu gampang, ya, tergantung bagaimana kita, ya. Dan iblis tahu bagaimana. Kita melihat di sini, ya. Oh, mari mendapatkannya. Tetapi jiwa hanya mempunyai satu indera. Jadi jiwa hanya mempunyai satu indera. Jiwa tidak mempunyai banyak indera. Yang pertama yang ada di dalam jiwa itu tinggal ada dua pilihan: iman atau keraguan. Ya, di sini Allah bisa menyatakan kesembuhan melalui tarikan pertama. Amin. Dari roh itu tarikan yang kedua, tetapi di jiwa butuh tarikan yang ketiga. Apa itu? Pembukaan firman. Ya, jadi tarikan pertama, tarikan kedua, dan tarikan yang ketiga butuh pengetahuan. Ya, sehingga kita tahu bahwa kalau kita mendapatkan pengetahuan bukan untuk tubuh atau roh, tetapi untuk jiwa. Tergantung bagaimana kita menerimanya. Kalau kita tidak percaya, maka yang terjadi adalah keraguan-raguan. Ya. Anda dapat memilih keraguan-raguan atau iman. Salah satunya yang ingin Anda operasikan, tergantung bagaimana kita sekarang. Keraguan-raguan atau iman. Ya, kalau kita memilih iman, terima firman Tuhan. Ya, jangan sekali-kali kita tidak percaya. Dan apa yang terjadi kalau kita tidak percaya? Ya, yang terjadi adalah hanya kejatuhan. Oleh karena itu, setan memulai pada bagian utama itu untuk menyebabkan jiwa manusia meragukan firman Allah. Jadi utama yang dia tuju adalah roh kita, dan dia akan bermain di dalam pikiran kita yang mengakibatkan roh kita terganggu, yang akibatnya kita tidak percaya lagi dan ragu-ragu terhadap firman Allah. Ya. Disitulah peperangan dimulai. Ya. Tepat di dalam pikiran Anda. Jadi di sini peperangan dimulai. Kalau kita tidak berhati-hati memakai pikiran kita, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, kita sendiri bisa disesatkan. Ya, pikiran itu menerima kehidupan. Ya, tapi sebaliknya, kalau pikiran kita menerima firman Allah, berarti pikiran kita menerima kehidupan. Dan di situ akan mendatangkan kehidupan. Ketika firman dinyatakan, kapan pertama kali firman itu diterima? Di mana? Di sini. Ya.
sebelum dia masuk ke sini. Dia di sini. Di sini peperangan terjadi. Firman Tuhan dinyatakan. Saya ambil contoh bahwa kesembuhan itu masih tetap berlangsung. Kita menangkap firman itu melalui pikiran, melalui otak, melalui pendengaran. Diolah di dalam pikiran. Masuk akal enggak ya? Ya. Seringkali kita demikian, oh nggak masuk akal ini firman Tuhan ini. Ya. Ketika kita sudah menolak dalam pikiran kita, maka kita tidak akan percaya terhadap firman itu di dalam hati kita. Dan itu yang akan mendatangkan namanya dosa. Karena dosa adalah ketidakpercayaan. Ya. Tapi seringkali ketika kita menerima firman itu dalam pikiran kita menerima kehidupan itu dalam pikiran kita, amin. Langsung itu masuk ke hati dan kita percaya itu akan menjadi iman. Itu tergantung bagaimana kita. Dan iblis memilih tempat peperangan tepat seperti apa yang dia inginkan. Karena banyak daripada manusia memakai pikirannya untuk menafsirkan kebenaran. Dan itu yang parah. Dan ini sudah terjadi pada waktu di mana? Di Taman Eden. Kapan itu terjadi? Dikatakan oleh firman Allah, manusia Adam, manusia pertama itu tidak dapat berbuat dosa. Kenapa? Karena firman itu ada di dalam dirinya. Dan dikatakan juga bahwa Hawa itu juga tidak dapat berbuat dosa. Ya, Hawa juga tidak dapat berbuat dosa. Tapi lihat, siasat iblis, trik iblis di dalam berperang itu sangat ahli. Kita lihat apa yang terjadi. Ketika dia memakai ular, dikatakan ya di pasal 3 dari kitab Kejadian, mari kita buka sebentar. Ayat 1. Adapun ular adalah paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Allah. Ular itu berkata kepada perempuan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya, terbalik. Lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah apa? Buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Jangan kamu makan atau raba. Ya, diraba aja tidak boleh. Apalagi dimakan. Ya. Kita melihat hal itu Bapak Ibu. Ketika Hawa, salahnya apa? Ketika Hawa membuka pikirannya untuk mendengarkan penalaran daripada si ular. Itu salah daripada Hawa. Dia membuka pikirannya dengan menerima konsep apa yang disampaikan oleh ular, sehingga dia terjebak dan akhirnya apa? Dia menerima penalaran yang daripada si ular. Dan bahkan dia katakan di sini, saudara yang terkasih, makanya ya dengan pandangannya dia melihat ular. Jadi matanya Hawa dan pandangan Hawa ketika dia melihat ular, apa di sini dikatakan? Ular itu cantik,
melihat ya suami orang, laki-laki lain, dia akan bilang tampan dan cantik. Ya. Karena apa? Karena dia sudah membuka pikirannya. Hawa sudah membuka pikirannya untuk menerima apa yang berasal daripada si ular, dan akhirnya dia memandang bahwa si ular itu lebih cantik atau lebih tampan daripada suaminya. Inilah kesalahan besar. Ya. Dan sehingga apa? Hawa tidak dapat berpikir panjang. Sesungguhnya ketika dia berkata demikian, dia berpikir demikian, dia ular itu lebih baik, lebih cantik, lebih tampan daripada suaminya, maka itu adalah sudah kejatuhan terlebih dahulu. Dan tidak akan terjadi lagi. Iblis pintar, ya, ibu pintar sekali iblis. Dia memakai trik siasat. Ya, dia adalah yang paling cerdik dari semua binatang yang ada di padang. Dan barangkali ular itu lebih cantik daripada suaminya. Dia terlihat seperti seekor binatang maskulin yang gagah, yang sedang berdiri. Bayangkan, lebih jelas siapa ini sesungguhnya ular. Kelihatannya lebih tampan, kelihatannya lebih cantik. Ya, dan inilah yang terjadi sesungguhnya. Betapa hebatnya dia dulu, dan dia mencoba memberitahu Hawa betapa hebatnya itu. Dan hal itu pertama yang dilakukan oleh Hawa, dia membuka pikirannya, dan ketika dia melakukannya, penalaran manusia menangkapnya. Wah, tidaklah hal itu yang terjadi, sungguh menggetarkan hatinya. Jadi dia mencoba menangkap melalui pikiran. Karena dia membuka. Oleh karena itu kita jangan membuka celah sedikit pun dengan apa yang ditawarkan oleh iblis di akhir zaman ini. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, lihat, iblis mulai berperan di dalam pikiran, dan dia memakai setiap saluran yang ada. Apa saja itu? Di dalam tubuh ada 5 indera. Dia memakai 5 saluran itu. Di dalam roh ada 5 indera. Dia memakai saluran itu. Dan saluran ini harus kita hambat dengan apa? Dengan firman Allah. Seringkali kita tidak masuk akal. 5 saluran itu harus kita hambat. Dengan apa? Dengan firman Allah. Jangan nanti seperti sebuah ketel. Ketel apa ketel? Ketapel. Ketel apa ketel? Ketapel. Ketel ya. Ya, ketel tahu yang buat apa namanya? Masak air. Itu ada corongnya demikian. Bagaimana kalau saluran ini terhambat? Ya, coba suruh nanti masak di rumah pakai ketel atau pakai yang lain itu, suruh hambat di situ. Bagaimana nanti itu kalau sudah panas? Dia akan meledak. Sama halnya dengan saluran manusia kita, saluran tubuh ini. 5 indera itu harus baik fungsinya. Kalau ada salah satu yang terhambat, maka akan terjadi kejatuhan. Kalau ketel itu tersumbat oleh satu benda sehingga itu akan terjadi ledakan yang dahsyat. Demikian juga dengan tubuh ini. Kenapa yang terjadi Bapak Ibu? 5 saluran di tubuh, 5 saluran di roh, 5 saluran tubuh. Bagaimana kalau yang satu terhambat? Melihat aja. Bisa saudara melihat dengan baik? Kalau enggak, penciuman saudara terhambat, saudara pilek, bisa akan berfungsi dengan baik tubuh Anda? Tidak akan bisa. Apalagi di sini, di roh ini, kalau ingatan saudara terhambat bagaimana? Saudara akan jadi orang gila. Ya, ini yang terjadi. Jadi pastikan setiap saluran di dalam tubuh Anda, baik roh itu baik adanya, sehingga saudara tahu bahwa kondisi saudara
Dia mulai memakai hati nurani, ya. Anda tidak akan pernah, saya akan katakan nanti, Anda tidak akan pernah, Anda jangan pernah memandang salah satu dari mereka, membiarkan mereka masuk lebih dahulu. Jadi jangan membiarkan pikiran penalaran daripada si iblis masuk lebih dahulu. Jika Anda harus membiarkan dia masuk, kemudian ketika dia masuk, dia akan mendalikannya. Jadi ketika saudara membiarkan penalaran si iblis itu masuk dalam diri Anda, maka dia akan mendalikan saudara dan saya. Ibaratnya kita akan disetir oleh dia. Kita tidak akan menjadi orang yang terbebas. Sama halnya dengan Samson. Samson bisa disetir. Ketika apa? Ketika dia menerima penalaran daripada Delila. Kita lihat, ya, dengan dia dituntun oleh anak kecil pun Samson mau, karena dia tidak mempunyai kuasa lagi, karena Samson sudah terikat dengan apa? Dengan kondisi yang ada. Dia dikendalikan. Kalau dia sudah mengendalikan roh kita, dia juga akan mengendalikan tubuh ini. 5 panca dia akan dikendalikan, dan kalau ini sudah dikendalikan, maka akan fatal akibatnya. Kenapa saudara sakit? Pasti ada yang tidak beres. Amin. Seringkali orang kalau sakit pasti pergi ke dokter. Jangan kita mau mengoreksi diri di hadapan Allah. Kenapa saya sakit, Tuhan? Apa yang salah dari saya? Karena Engkau menciptakan Adam dan Hawa pada mulanya itu sempurna. Kenapa kita bisa sakit? Ya. Tidak dimulai karena tubuh. Kenapa kita bisa pusing? Kenapa? Kita koreksi ke dalam. Ya, ada yang salah, ada yang something wrong. Yang salah adalah sesuatu yang salah dalam diri saya. Kita mengoreksi kepada Allah. Ya, sama halnya dengan Daud. Ketika Daud berbuat dosa dengan Batseba, ya, apa yang terjadi? Bukan Daudnya yang diserang, tetapi anaknya. Daud mengoreksi diri, apa yang salah terhadap anak saya? Ya, kenapa dia bisa mati? Daud berdoa. Di dalam doa itu Allah menunjukkan ketika anak itu mati, ketika anak itu sakit, dia masih berharap supaya anak itu sembuh, tetapi anak itu mati. Tapi setelah anak itu mati, apa yang terjadi? Daud tidak berpuasa lagi. Karena dia tahu, ya, ada sesuatu yang salah di dalam diri saya, sehingga itu yang mempengaruhi semua keadaan menjadi tidak baik. Saya tidak pernah berpikir, Tuhan, kenapa berkat itu kok susah benar datang kepada saya? Tidak pernah berpikir, kenapa kok pekerjaan itu kok susah benar datang sama saya? Kenapa? Kita koreksi ke dalam. Karena firman Allah berkata, kalau saudara percaya, firman Allah berkata, Allah menjadikan semuanya itu baik dan indah di hadapannya. Dan dia memberikan berkat tepat pada waktunya. Apa yang salah? Ada yang salah dengan kita? Ya, kita koreksi lagi ke dalam. Apa yang membuat demikian? Apakah tubuh ini hanya pengaruh daripada apa yang di dalam? Jika yang di dalam itu benar, jika saudara yang di dalam mengikuti apa yang dikatakan firman Allah, maka yang di luar pasti akan berekspresi. Amin. Iya. Kenapa? Kita berpikir tentang hal ini. Dulu saya berpikir dengan hal ini. Kenapa saya salah, Tuhan? Apa salah saya? Kenapa kok berkat itu susah benar? Apakah Engkau sudah mendidik saya? Iya. Atau jangan-jangan karena saya kurang percaya terhadap firman. Amin. Suami istri kurang percaya terhadap firman. Karena ingat, yang sudah menikah itu tidak ada lagi kamu, saya. Amin. Dua sudah menjadi satu.
sepakat. Sepakat artinya apa? Kalau suami bilang A, istri harus juga A. Amin. Jangan suami bilang A, istri bilang B. Oh, salah besar. Ya. Tidak ada di sini istri yang menjadi kepala, jangan. Istri tetap tunduk di hadapan suami apapun yang terjadi. Amin. Sudah bisa tunduk pada bos Anda di kantor. Tetapi dalam rumah yang menjadi kepala itu siapa? Suami. Enggak maunya suami A, maunya istri B. Oh, ini enggak enak. Wah, ini begini nih. Seranglah ini melalui pikiran. Istri tunduk kepada suami apapun yang terjadi. Wah, enak atau tidak enak, suka atau tidak suka, istri tunduk kepada suami. Amin. Suami-suami, laki-laki semua. Ya, itulah resikonya orang menikah. Ya, itu resikonya. Lihat, tidakkah kita tahu apa yang telah terjadi dengan Hawa? Dia lebih suka ya penawaran dari suami lain daripada suaminya sendiri. Dia terpesona. Dia berperang di dalam pikiran. Ya, jangan mentang-mentang istri sudah menghasilkan, mau senangnya aja dia memerintah suami. Hei Pak, gajimu lebih besar daripada saya. Nggak begitu. Ya, ini yang sudah saya alami. Bukan nggak pernah belum saya alami, ini pernah saya alami. Saya pernah jadi lontang lantung di rumah, nggak ada kerjaan. Istri saya bekerja, banting tulang. Kerja saya apa di rumah? Apa? Nyuci baju. Itu. Tetapi di kantor gajinya lebih besar, saya nggak punya penghasilan sama sekali. No. Tapi ketika dia sampai di rumah, dia harus tunduk apa yang harus saya katakan. Itu seorang istri yang baik. Jadi kita sepakat. Gimana Tuhan mau mencurahkan berkatnya, suami istri aja tidak pernah sepakat, nggak bisa. Firman Allah berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, minta apa saja, maka aku akan memberikannya kepadamu. Amin. Apa yang sudah minta saat ini? Sepakat dulu. Suami istri sepakat. Kalau nggak sepakat susah. Amin. Suaminya suka sharing firman, istrinya suka belanja di mall, repot, nggak sinkron. Ya, memang gara-gara namanya iPad gini, saya sudah peringatkan dengan istri saya. Gara-gara ini dia akhirnya tiap hari pegang ini di mobil pegang ini. Saya katakan, janganlah begitu. Nah, kalau di mobil sudah, itu nanti di rumah saja, bisa kan? Gitu loh. Lagi sharing, dia pegang ini. Saya ada sebenarnya, tapi saya nggak mau pakai karena capek, gitu loh. Kita lagi ngobrol, kita bacaan ngobrol gitu maunya kan, gitu, betul kan? Nanti bingung nanti, suami pegang DB, nanti istri kita di situ kan, sama-sama ngomong-ngomongan repot. Tapi itu yang terjadi. Mereka sama-sama diam dalam satu rumah, begitu. Saya paling nggak suka hal kayak demikian. Di rumah ada waktunya lah. Ya, kalau mau dengar khotbah silakan. Ada waktunya demikian. Dan kita lagi ngobrol. Nah, itu pun juga terjadi dengan si Ida. Ida lagi makan pizza. Ya, dia begini terus, terus. Saya paling nggak suka. Biasa aja begitu loh. Ini kalau sudah ada namanya teknologi ini, kita terkesima kalau gini, terkesima dengan namanya di iPad ini. IPad ini masih saya butuhkan, dulu masih lempar.
iPad ini pun kalau demokratis kehidupan kemuruan iman saya juga akan pakai, saudara. Amin. Ya, iPad ini hanya untuk persiapan khotbah saya. Dimana saya bisa belajar, dimana saya bisa mencari. Itu jadi ada penempatan-penempatannya. Ya. Dengarkan. Bisa saja itu menyerang, menentang Anda. Tetapi itu tidak bisa mendapatkan Anda sampai Anda menerimanya. Boleh itu menyerang pikiran kita. Silakan. Tetapi jangan kita mau menerima konsep daripada si iblis. Boleh saja itu menyerang. Siap diserang? Nah, takut diserang sama iblis. Kita harus siap diserang. Karena Tuhan Yesus telah memberikan contoh. Berapa kali penyerangan terbesar yang dilakukan iblis oleh Yesus pada waktu di bumi? 3 kali. Masih ingat ceritanya? Sudah berpuasa 40 hari, 40 malam, tiba-tiba dia datang. Kalau engkau anak Allah, buatlah batu ini menjadi roti. Diserang nggak? Yesus diserang loh pada waktu berpuasa loh. Orang berpuasa gimana? Yang terjadi puasa dia sudah tidak ada lagi kekuatan. Dia lemah. Sebenarnya dia bisa nggak pakai puasanya? Kukutuk kau iblis, bisa kan dia? Jadi jodoh, bisa nggak? Bisa. Tapi dia tidak mau pakai puasa. Amin. Dia tidak mau pakai puasa. Yesus diserang, tetapi dia tidak menerimanya. Dia malah membalasnya dengan senjata lagi yang ampuh. Ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Itu. Nah, kita kalau iblis diserang, apa yang terjadi? Balas dengan firman? Kita lupa. Buru-buru kita balas dengan firman. Baca aja. Gimana kita membalasnya? Gimana saat hidup kita? Halo? Masih bacakah firman Allah setiap pagi? Amin. Masih bacakah kita pesan setiap pagi? Ya. Gagal serangan pertama. Cari lagi trik si iblis. Wah, dibawanya Yesus ke hubungan bait Dia bilang, ada tertulis, jatuhkanlah dirimu. Dia juga pakai firman loh iblis. Ya, firman Allah berkata, jika engkau, maka malaikat Tuhan akan menantang engkau sehingga engkau tidak terantuk ke batu. Yesus diserang penyerangan kedua, langsung diserang lagi oleh Yesus, dibalas lagi. Ada tertulis, ya, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Penyerangan kedua, gagal lagi iblis. Akhirnya dipakai penyerangan yang dahsyat, ya, karena dikatakan oleh Brother Branham, iblis itu, ya, pintar dia berpura-pura, ya, jadi dia kayak kamuflase gitu, ya. Akhirnya dibawalah iblis ke mana? Ke tempat yang tinggi, ke gunung. Diperlihatkanlah semua keindahan, kemewahan, keglamoran dunia ini. Dan dia berkata, ya, semua ini akan kuberikan kepadamu
jika engkau menyembah aku. Bayangkan, serangan yang dahsyat ini. Bayangkan, diperlihatkan semuanya. Mau? Mau saudara dikasih hal-hal di dunia ini? Sekarang saya terus terang aja, saya nggak tertarik. Ya, kalau dulu niat saya menjadi orang baik, tapi sekarang saya tidak tertarik. Kenapa? Karena ini hanya sementara. Amin. Ini hanya sementara. Kekayaan yang ada di dunia ini hanya sementara. Ini tidak tidak kekal. Sementara. Yesus tahu. Dalam pikir Yesus, kau siapa ini? Ya, kalau aku usir, aku tendang malaikat musuh ini, bisa masuk dalam neraka pun bisa hari itu. Tetapi Yesus tidak pernah memakai kuasa. Dia tetap memakai firman. Ada tertulis. Pertama diusir. Nyala kau iblis. Berarti dia tidak mau menerima. Amin. Nyala kau iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Diusir. Kadang-kadang kita tidak pernah memakai kuasa, tidak pernah mengusir iblis, sehingga kita membiarkan diri kita larut di dalam keindahan dan kemolekan dunia ini. Nah, peperangan terbesar yang pernah berkecamuk sedang siap untuk berlangsung sekarang ini. Tentu saja, oh haleluya, ketika saya merenungkan itu, ketika saya berdiri dan melihatkan dia melakukan perkara-perkara, melihat dia menyatakan hal-hal, membuka hal-hal, berkata ini akan begini dan itu akan begitu, begitulah. Oh lihatlah ke belakang di sini dan berkata, siapa panglima besar kita? Ya. Peperangan yang terbesar ini akan siap berlangsung dalam kehidupan saudara besar. Dan itu terjadi di dalam pikiran kita. Kalau mereka menyerang, tergantung daripada kita. Kita harus siap untuk menangkap. Dengan apa? Dengan firman. Kalau firman ini tidak pernah saudara baca, saudara tidak akan punya senjata yang aman. Ya, iblis, ya, menyerang, ya, dengan firman. Yesus pun juga menyerang dengan firman. Jadi saat penyerangan besar itu sudah dekat. Ya, saat penyerangan besar itu sudah dekat. Jangan kita melarikan diri. Kita lawan. Ya, dengan apa? Dengan baju yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Kita buka itu di dalam Efesus. Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Tolong saudara baca. Dan dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Efesus 6. Oh ya, Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara.
Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya. Ayat yang 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ya. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya. Pakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa saja itu? Yang pertama, ya, terus, ya. Yang pertama, apa? Sebab itu ambillah perlengkapan senjata Allah. Yang tadi. Ya, apa itu? Tegak, berdiri tegak, berikatkan pinggang kebenaran dan berbaju zirah keadilan. Ya. Kakimu berkasutkan kebenaran untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala hal, dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Ini yang penting. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu dapat memadamkan semua panah api si jahat. Perisai iman, pedang roh, ya, yaitu apa? Firman. Ya, jadi kita tahu, ya, karena kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi peperangan kita bukanlah peperangan secara fisik, peperangan kita adalah peperangan secara rohani, secara spiritual, dan itu membutuhkan, ya, power secara spiritual, kuasa roh yang nyata, dan itu tidak akan kita miliki sebelum firman itu menyatu di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, sekarang bagaimana? Firman itu harus diterima dalam pikiran kita. Enak tidak enak, harus kita terima dalam pikiran kita. Kemudian itu dipercaya dalam hati, maka firman itu akan menjadi sebuah kenyataan. Seringkali ketika firman itu datang masuk ke pikiran kita, kita sudah menolaknya, dan itu tidak akan terjadi dalam hidup kita. Terima firman itu dalam pikiran kita, masuk dalam hati saudara, maka itu akan menjadi nyata dalam kehidupan kita, dan firman itu akan bermanifestasi. Saudara berpikir bahwa apa penyakit saudara? Saudara tidak akan sembuh. Percaya, ya, iblis benar melemparkan apanya? Panah apinya, sehingga kita dibuat tidak percaya. Dan kalau kita sudah tidak percaya terhadap firman, maka selalu kita tidak akan terjadi kesembuhan. Tergantung bagaimana dengan saya sekarang, saudara dan saya. Kemudian setiap indera roh dan tubuh harus digosok bersih oleh Roh Kudus. Terima firman. Indra roh ada berapa tadi? 5. Indra tubuh ada 5. Harus digosok bersih. Bagaimana cara menggosoknya? Dengan firman. Baca firman setiap hari. Gosok terus. Karena Roh Kudus itu adalah firman. Gosok terus dengan firman, gosok terus dengan firman, sehingga apa? Keadaan 5 indera tubuh dan roh akan menjadi kuat dan sehat. Dan dikatakan oleh Petrus, jika engkau tetap ada firman, ada pesan, maka pesan itu akan membuat otot-otot secara rohani akan menjadi besar, dan engkau akan menjadi kuat, Bapak Ibu.
itu hanya menjadi pengetahuan. Jangan kita seperti orang Farisi. Sudah ada contohnya Bapak Ibu. Nah, maka setelah 5 indera tubuh, 5 indera roh digosok, maka Anda adalah indranya Allah. Gosok. Ya. Setelah digosok semua bersih, tidak ada hambatan. Amin. Tidak ada sumbatan. Maka saudara sekalian adalah indranya Allah. Amin. Kalau saudara sudah menjadi indranya Allah, Anda juga akan menjadi hati nuraninya Allah. Amin. Indah bukan? Indranya Allah, kita menjadi indranya Allah. Tapi harus digosok dulu. Amin. Hati nuraninya Allah harus digosok dulu. Yang jelas tidak ada lagi iri dengki. Amin. Tidak ada lagi cemburu. Amin. Ada sebuah lagu yang mengatakan apa sih? Lagu apa? Kita angkat pujian dulu ini. Di dalam apa? Di dalam kasih Yesus kita bersaudara, tanpa ada rasa curiga dan saling terbuka. Di dalam kasih Yesus kita bersaudara. Mari kita jalin bersama sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Ya, nggak ada rasa curiga. Kenapa kita masih ada rasa curiga? Kenapa kita masih cemburu? Kenapa kita masih iri hati? Karena apa? Belum digosok indera-indera kita. Amin. Tubuh ini, 5 indera tubuh digosok, penciuman kita digosok, pendengaran kita digosok, mata kita digosok, semuanya digosok. Apalagi? Hati nurani kita digosok, apalagi? Pikiran kita digosok oleh apa? Oleh Roh Kudus. Dan kalau itu sudah digosok bersih, maka kita menjadi hati nuraninya Allah. Aduh, indah, luar biasa. Tahu saudara arti biji matanya Allah? Saya semakin hari semakin mengerti. Biji matanya Allah itu ditempatkan di tempat yang paling mulia. Tidak ada yang boleh dapat menyentuh biji matanya Allah. Kita pun juga punya biji mata, nggak boleh ada satu pun yang menyentuh. Ini mulia. Biji mata saudara itu mulia. Supaya apa? Kalau ada serangan langsung dia pak kanan saudara, dibela pasti. Itu biji matanya Allah. Sejelek-jeleknya saudara, kalau saudara biji matanya Allah, saudara dibela oleh Allah. Apapun yang terjadi, mau jadi biji matanya Allah? Ya. Mari kita gosok sama-sama indera kita. Amin. Bukan gosok gigi. Gosok gigi berapa kali? Hah? 2 kali atau 3 kali? Lihat, gosok gigi kalau hanya sekali, itu kayak gigi saya jelek. Tapi gosok gigi 3 kali agak lebih bagus. Tapi kalau saudara gosoknya itu habis makan gosok, itu akan lebih bagus lagi. Makanya kalau gosok gigi saudara bisa 3 kali, nah, 5 indera tubuh, indera roh itu juga harus sering digosok. Mari kita bersama-sama gosok. Gosok sampai bersih. Ada sendiri saudara yang mandi gak pernah digosok badannya? Ada? Minimal sabun lah yang digosok. Ada? Saya kata, walaupun saudara mandi, tapi saudara nggak pernah gosok, itu sama juga saudara tidak mandi. Gosok sabun kan gosok sabun, jadi bersih. Nah, bukan hanya tubuh ini yang sering digosok, tapi 5 indera tubuh, 5 indera roh pun harus sering digosok, sehingga salurannya itu tidak mampat. Ketika firman diterima masuk
ke dalam pikiran kita, dia tidak langsung menyumbat. Karena ada tersumbat, ya, mungkin karena ada tersumbat dalam roh ini, ya, dia tidak bisa mengalir ke sini karena tersumbat. Amin. Tersumbat dengan ke sini, akibatnya apa? Dia akan di sini aja, nggak sampai ke sini. Ketika firman itu sampai di jiwa, menembus jiwa saudara, maka apa yang terjadi? Ada perubahan dalam hidup saudara. Ya, peperangan terbesar itu sedang terjadi, Bapak Ibu. Ya, sehingga Anda akan menjadi semua yang saleh mengalir melalui Anda. Kalau semuanya sudah bersih, semua yang saleh, semua yang baik, semua apa lagi? Ya, kesembuhan, berkat-berkat Allah, apa lagi? Ya, semuanya akan mengalir melalui corong-corong ini, melalui indera-indera ini, sehingga ya kita akan mendapatkan karunia menikmati yang daripada berkat yang datang turun dari Tuhan. Itu jangan bisa turun, ya, kalau wadahnya, tempatnya itu masih kotor. Ya, Tuhan juga tidak akan mempercayakan kepada saudara kalau tempatnya itu masih kotor. Ya, nanti kalau diberi berkat besar, nanti saudara malah menjadi sombong. Makanya bersihkan dulu. Semakin kita rendah hati, semakin kita hidup, ya, benar di hadapan Tuhan. Baik, sebagai penutup, sebenarnya masih panjang Bapak Ibu, tetapi sebagai penutup saya akan akhiri. Ya. Ya. Lihatlah serangannya, perhatikan, dengarkan baik-baik untuk kesimpulan dan penutup. Apakah serangan itu tidak percaya kepada firman Allah? Itulah serangannya. Ya, jadi kita tahu bahwa serangan iblis adalah tidak percaya kepada firman Allah, membuat kita tidak percaya terhadap firman Allah. Disitulah, dapatkah Anda melihat peperangan besar yang pernah berlangsung? Hanya ada dua pasukan, pasukan setan dan pasukan Allah. Dan apakah senjata setan melawan Anda? Setan berusaha membuat Anda tidak percaya kepada senjata Anda. Amin. Apa senjata kita? Firman Allah. Itu setan buat supaya kita tidak percaya dengan senjata kita. Ya, saudara perhatikan hal ini. Dia berusaha melucuti. Mari sekarang dengarkanlah dengan sungguh-sungguh. Dengarkanlah. Jika dia bisa membuat Anda tidak percaya, senjata Anda sama, ya, senjata kita sama, ya. Jika dia membuat Anda untuk percaya bahwa senjata Anda tidak cukup kuat, jadi dia pun juga membuat bukan kita tidak percaya dengan senjata kita sendiri, juga dia membuat, iblis itu membuat supaya kita tidak percaya bahwa senjata kita ini cukup kuat. Dia sudah menutupi Anda. Saya berharap Anda tidak pernah untuk tidak percaya itu. Lihat, dia menutupi Anda ketika dia membuat Anda untuk tidak percaya senjata itu. Senjata kita apa? Firman. Ketika Anda meletakkan itu, dia mengakhiri pertarungan Anda dan Anda sudah kalah. Peganglah senjata itu, jangan Anda meletakkannya. Kita melihat ketidakpercayaannya. Biarlah satu hal lagi yang ingin saya katakan sekarang dalam beberapa menit. Apa yang harus kita lakukan? Ya, ambillah pedang itu, yaitu firman Allah, hunuskanlah dengan tangan iman yang kuat. Ambil pedang firman Allah,
dan huluskanlah dengan tangan iman saudara yang kuat. Ya, potong keduanya, baik yang datang dan pergi. Ini kata Brother Branham. Ambil pedang firman Allah, huluskanlah, ya, dan potong keduanya, baik yang pergi maupun yang datang. Artinya apa? Jangan pernah kita menerima penalaran daripada iblis satu kata pun, satu huruf. Artinya apa? Kita harus membuangnya. Itu yang dikatakan oleh Brother Branham, supaya kita yakin bahwa zaman di mana kita hidup adalah zaman yang semakin hari semakin menakutkan. Ya, ambil roh, biarkan roh masuk dalam hati Anda. Bukalah pikiran Anda, katakan firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Tuhan tidak akan menaruh perhatian kepada apa yang saya rasakan, apa yang dikatakan orang lain. Saya menutup, saya memadamkan setiap pendekatan-pendekatan saya, semua kebingungan dan keraguan dan ketidakpercayaan yang pernah saya miliki, semua sakit penyakit yang pernah saya miliki, semua yang pernah saya miliki, saya memadamkan semuanya itu. Saya melewatkan mereka semua dan langsung menuju ke roh saya. Ya, saudara yang kekasih, mari kita padamkan segala apa yang pernah terjadi dalam hidup kita. Saat ini kita ambil pedang firman Allah itu, kita mau hulus si iblis. Kita akan potong keduanya, baik yang pergi maupun yang akan masuk. Artinya jangan kasih kesempatan kepada si iblis untuk masuk. Tuhan Yesus memberkati.